model atom. Jadi atom tuh memiliki perkembangan dari setiap penemunya ya, dari setiap penemunya. Yang pertama itu ada namanya John Dalton. John Dalton itu menemukan bahwa atom itu adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, atau hukum Lavoisier, kekalahan massa. Seperti ini bola. John Dalton menemukan bahwa atom itu seperti bola pejal. Bola pejal itu penuh terisi. Dan ini adalah muatan yang positif. Kemudian yang kedua, namanya penemunya yaitu Thomson atau J.J. Thomson. J.J. Thomson itu menemukan bahwa mengembangkan atom dari yang dikemukakan oleh John Dalton bahwa atom itu seperti roti kismis. Rotinya merupakan muatan positif dan kismisnya yaitu bermuatan negatif. Nah, berarti ditemukan oleh si Thomson kalau atom itu bukan suatu partikel terkecil, tetapi masih ada elektron dan ada atom netral, ada positif dan ada juga negatif. Atom elektron itu tersebar di dalam bola yang bermuatan positif. Kemudian yang ketiga itu namanya ada Ernest Rutherford. Ernest Rutherford itu mengemukakan kalau atom itu tidak kejal loh, tapi ada ruangannya, ada inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh awan-awan yang bermuatan negatif. Nah, dia menemukan ini dari sinar alfa yang bermuatan positif yang ditembakkan ke lempeng emas. Dan ternyata sinar alfa ini ada yang diluruskan, ada yang berbelok, kemudian ada yang dipantulkan. Hal itu membuktikan bahwa atom itu ada ruangan, dan ada nggak kejal, nggak seperti yang dikatakan oleh si John Dalton. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada namanya yang keempat itu ada namanya Niels Bohr. Niels Bohr itu menemukan bahwa atom itu berbentuk seperti ini, memiliki inti yang terdiri dari muatan positif dan netral yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang terdapat pada kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan ada rumusnya di sini ada Sn kuadrat. Di sini ada elektron-elektron. Kulit pertama, bukan Sn kuadrat ya, 2n kuadrat. Kulit pertama 2 kali 1 kuadrat itu ada 2. Kemudian kulit yang kedua itu ada 2 dikali 2 kuadrat itu ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya hingga ke kulit yang paling terakhir. Dan elektron ini dapat berpindah berdasarkan tingkat energi. Energi tertinggi terdapat di kulit terluar. Ini adalah energi tertinggi dari atom. Masuk ke format tabel periodik. Semuanya telah memiliki tabel periodik kan? Saya sudah meminta
kalian untuk setiap mahasiswa itu wajib memiliki tabel periodik unsur. Untuk berikut adalah skema sederhana dari tabel periodik unsur. Nah, format tabel periodik unsur itu yang baru ya, ini berdasarkan di UPAK yang baru, bahwa mungkin masing-masing di antara kalian ada yang masih menggunakan 1A, 2A, 3B, 4B, dan seterusnya. Cuman berdasarkan kelulusan yang baru, untuk dari sini sampai sini itu diberi nomor 1 hingga 18. Oke, golongan B itu 3 sampai 12. Kemudian golongan A itu 1, 2, 13 sampai 17 dan 18. Itu golongan A. Kemudian untuk garis yang vertikal ada 7. Ini dinamakan periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini menggambarkan kulit. Nanti akan kita pelajari di konfigurasi elektron. Jadi yang harus kalian ingat bahwa 1 sampai 18 dan 1 sampai 7. Kemudian dari setiap satu golongan ini memiliki dari unsur satu dengan unsur yang lain dalam satu golongan yang sama itu memiliki kemiripan sifat. Dan ini yaitu yang paling bawah itu adalah unsur-unsur lactanida dan actinida. Ada ya di tabel periodik itu ada penjelasannya. Kemudian sifat-sifat. Oke, kita ke sifat-sifat. Jadi ada beberapa sifat pada sistem periodik unsur. Yang pertama itu ada sifat logam. Sifat logam itu jadi gini ya, di PowerPoint itu kan banyak tuh penjelasannya. Ada sifat logam, ada jari-jari atom, ada jari-jari ion, afinitas elektron. Biar gampangnya itu, untuk lebih singkatnya, sifat logam itu dapat ditulis begini ya. Semakin ke kanan itu semakin lemah, semakin ke bawah itu cenderung dia semakin kuat. Ya, seperti ini. Jadi untuk lebih mudah menghafalnya itu seperti ini ya. Kemudian yang kedua, misalnya jari-jari atom. Jari-jari atom itu semakin ke kanan dia semakin kecil, semakin ke bawah semakin besar. Nah, begini aja ya caranya agar kalian itu gampang untuk menghafalnya. Kemudian kalau misalnya saya akan menjelaskan jari-jari atom, soalnya kalau sifat logam dan lain-lain itu nanti ada di tugas kalian. Silakan kalian jelaskan. Nah, saya akan mencontohkan satu, yaitu tentang jari-jari atom. Oke, jari-jari atom adalah atom ya. Kemudian ini inti atom. Kemudian ini kulit, saya contohkan dia ada 3 kulit. Jari-jari atom itu jarak antara inti atom ke kulit terluar. Oh, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ke kulit terluar. Nah, ini setengah jarak dari kulit terluar atau jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar. Ini adalah jari-jari atom. Nah, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Kemudian tabel periodik itu semakin ke kanan, nomor massanya itu akan semakin besar. Nomor massa ya. Jika kita ambilkan contoh misalnya antara Ca
dengan Br. Contohnya antara Ca dan Br. Nah, Ca itu memiliki nomor massa 40. Br itu memiliki contohnya misalnya Ca yang memiliki nomor massa 40 dan 74, Br memiliki 74. Nah, massa atom itu adalah proton plus neutron. Nah, di dalam sini kan ada proton dan neutron ya. Proton dan neutron Ca itu 40. Oke, misalnya 40 itu segini. Kemudian massa atom proton dan neutron Br itu 74. Otomatis kan semakin banyak ya proton dan neutronnya. Jadi mungkin akan misalnya jari-jari Ca itu misalnya 5. Jari-jari Ca itu misalnya 5. Kemudian Br itu 74. Otomatis muatan itu akan lebih besar seperti ini. Proton, neutron, proton, neutron, proton, neutron. Nah, jadi jari-jarinya akan semakin pendek. Oke, ini hapus. Jadi mungkin bisa jadi Br itu jari-jarinya 8. 8. Makin pendek ya. 2. Nah, seperti itu ya. Ininya singkat ceritanya dari si jari-jari atom ini. Kemudian kita ke lambang atom atau notasi atom. Susunan atom itu ditunjukkan dengan bilangan X, A, dan Z. X itu menunjukkan lambang unsur. Dan A menunjukkan nomor massa. A itu nomor massa. Dan Z itu nomor atom. Nomor massa itu kan waktu itu udah saya jelaskan kalau proton plus neutron. Kemudian nomor atom itu adalah jumlah proton. Dan jumlah proton itu sama dengan elektron. Saya kasih contoh satu, yaitu Na. Contohnya Na, misalnya Na ada di PowerPoint 23 11. Kita cari nomor atomnya berapa. Ini kan nomor atom nih. Nomor atom itu 11 nomor atom itu sama dengan proton. Jadi proton, kita kan cari proton, elektron, dan neutron. Proton itu 11 nomor atom. Kemudian elektronnya itu berapa? Elektron kan sama dengan proton, jadi elektron itu juga 11. Nah, kemudian neutronnya berapa? Ini kan nomor massa nih. Nomor massa itu rumusnya kan P plus N. P kan sudah kita ketahui 11. Jadi tinggal neutronnya 23 dikurangi 11, yaitu ada 12. Jadi neutronnya 12, elektronnya 11, dan protonnya 11. Kemudian kita belajar tentang kation dan anion atau ion positif dan ion negatif. Ion positif diingat-ingat ya. Ion positif itu ion yang melepas elektron. Kalau melepas elektron berarti elektronnya itu berkurang 1 atau 2 tergantung dari positifnya. Berkurang, intinya berkurang. Jika seperti ini, kita cari proton, elektron, dan neutronnya. Proton itu ada ini 11. Kemudian elektronnya kan sama dengan proton nih, berarti sama-sama 11. Tetapi karena ada ion positif yang berarti melepas elektron, berarti ingat kalau di sini positif berarti di protonnya dikurangi, elektronnya dikurangi. 11 dikurangi 1, ini 1, jadi 10. Kemudian neutronnya yaitu nomor massa atau massa atom dikurangi dengan proton 12. Kemudian jika ionnya ini ion positif, jika ionnya negatif, ini contohnya O2 min 17 8. Oke,
Kita cari di sini proton, elektron, dan neutronnya. Protonnya itu sama di sini 8. Jadi ini kalau ada ion negatif berarti berhubungannya hanya dengan elektron ya, tidak ada hubungannya dengan proton. Mama. Kita ke ion negatif, protonnya itu tetap 8, hanya berhubungan dengan elektron. Di sini elektron itu kalau ion negatif itu tandanya menangkap elektron. Kalau seperti ini, negatif seperti ini berarti menangkap elektron. Nah, menangkap elektron yang berarti elektron itu bertambah. Jadi ditambah. Elektronnya ada 8, kemudian yang ditangkap itu 2. Jadi elektronnya ada 10. Dan neutronnya tetap 17 dikurangi 8, yaitu 9. Kemudian kita ke isotop ya, isotop, kemudian isobar dan isoton. Sebenarnya isotop, isobar dan isoton itu hanya perbedaan aja ya. Jika isotop itu atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa yang berbeda. Massa yang berbeda itu contohnya, ini kan nomor massa ada di atas ya, 12. Nah, ini nomor massanya berbeda. Ini isotop. Kemudian cara mencari proton, neutron, dan elektronnya itu sama aja. Kemudian kalau isobar itu mempunyai massa yang sama. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai massa yang sama. Misalnya C14, kemudian M14, dan Na24, kemudian Mg24. Oke. Kemudian yang isoton itu atom-atom dari unsur yang berbeda. Atom dari unsur yang berbeda mempunyai jumlah neutron yang sama. Contohnya seperti ini ya. Dicari aja nih neutronnya kan berbeda nih, 13 dikurang 6 berapa? 7. Neutronnya 7. 14 dikurang 7, neutronnya 7. Nah, ini 31 dikurang 15 itu neutronnya 16. 32 dikurang 16 itu 16. Nah, ini adalah isotop, isobar, dan isoton. Oke. Nah, di PowerPoint itu terdapat soal-soal silakan dikerjakan semua. Kemudian dikumpulkan, untuk yang offline dikumpulkan offline, dan untuk yang online silakan dikumpulkan online. Bisa ke japri ke saya ya, jangan di grup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita berakhir untuk masalah struktur atom dari di sini. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.